Islam. Nah, jazakallah ya khairan ya Syekh. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, berikut kita akan simak penjelasan yang akan disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Syekh. Falyatafaddal mashkura ya Syekh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, la nazalu مع أوصاف حملة القرآن في كتاب أخلاق حملة القرآن للآجري رحمه الله. قال: إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، أي إذا نزلت به نازلة وحل به بلاء وأصابته شدة فإنه يفزع إلى الكتاب والسنة ويجد في هداياتهما ما يشفي عليله ويروي غليله، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم عندما يصاب بمصيبة، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. أخرجه الطبري. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال المؤمن مثنيا عليه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. فمن آتاه الله العلم والإيمان يتعامل مع ما ينزل به بموجب العلم الشرعي، ففي الفرح أو المصيبة يستحضر الدلائل والنصوص والآداب التي ينبغي أن يكون عليها. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Akhlak Hamalatil Quran, akhlak pengemban Al-Quran, dan kita sampai dalam pembahasan sifat-sifat pengemban Al-Quran. Syekh Al-Ajurri rahimahullah atau Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, apabila seorang pengemban Al-Quran ditimpa suatu musibah, maka Al-Quran dan As-Sunnah yang akan mendidiknya. Yaitu maksudnya, kata Syekh Hafizahullah, apabila turun kepadanya musibah dan ia mendapatkan bencana dan ia menemukan kesulitan, maka ia segera kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia akan mendapati pada keduanya petunjuk-petunjuk yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan menyembuhkan kehausannya. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim apabila ia ditimpa suatu musibah, sebagaimana firman Allah Ta'ala: ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang tidaklah satu musibah menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berkata Al-Qamar rahimahullah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayusallimu laha wa yarda. Maksud dari ayat tadi yaitu seorang yang ditimpa musibah dan ia mengetahui bahwasanya hal itu datangnya dari Allah, maka ia pun berserah diri dan ridha kepadanya. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau menyebutkan sifat dan keadaan seorang yang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali seorang yang beriman.
Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur dan maka itu baik baginya. Dan apabila ia mendapatkan kesulitan, maka ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maka orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan keimanan, ia menyingkapi apa yang ia hadapi dengan ilmu syar'i. Ketika ia bahagia atau mendapatkan musibah, ia mengingat dalil-dalil dan nas-nas serta adab-adab yang seharusnya ia lakukan. قال رحمه الله: يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم، أي أنه في عباداته ومعاملاته وأموره كلها ينطلق من العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. ومن لم ينطلق في أموره بعلم وقع في الخلل لا محالة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. أخرجه ابن أبي شيبة. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, seorang pengemban Al-Quran, jika ia sedih dengan ilmu, ia menangis dengan ilmu, ia bersabar dengan ilmu, bersuci dengan ilmu, salat dengan ilmu, mengeluarkan zakat dengan ilmu, bersedekah dengan ilmu, berpuasa dengan ilmu, melakukan ibadah haji juga dengan ilmu. Ya, maksud perkataan beliau rahimahullah, seorang pengemban Al-Quran dalam ibadah-ibadahnya, dalam segala gerak-geriknya, dalam semua urusannya, semua dibangun di atas ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan barang siapa yang melakukan segala urusannya tanpa ilmu, maka ia akan terjatuh dalam kesalahan, dan itu sesuatu yang pasti, sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat kerusakan lebih banyak daripada apa yang ia perbaiki. قال رحمه الله: ويجاهد بعلم، فلا يدخل الجهاد ويحمل رايته إلا بعلم، بخلاف من خاض في غمار الجهاد وحمل السلاح بدون علم بالشريعة وأصولها وقواعدها وضوابطها، فإن فساده وضرره سيكون كبيرا وخطيرا. ولينظر في هذا الباب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وقال في حديث آخر: إن من ضئب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه البخاري ومسلم. ولهذا فإن بعض هؤلاء يقتل الأطفال والنساء والشيوخ باسم الجهاد، ويهدم البيوت، وتقع منه أمور شنيعة وأفعال جائرة وظلم وعدوان، وهو يعد ذلك نصرا وجهادا في سبيل الله، حتى إن بعضهم يقتل نفسه تحت مسمى الجهاد. ومن نظر في التاريخ وجد من هؤلاء من يتحين شهر رمضان المبارك الذي يأمن فيه الناس ويطمئنون ويقبلون فيه على العبادة وعلى الصلاة وعلى ذكر الله لإلحاق الضرر بالناس، مثل ما حصل من رأس الخوارج الأول عبد الرحمن بن ملجم حين قتل علي بن أبي طالب في 17 من رمضان وقت صلاة الصبح، فقتل أفضل من على الأرض في ذلك الوقت وهو علي بن أبي طالب في أشرف الأوقات، ومع هذا يعتبر نفسه مجاهدا في سبيل الله. والحاصل أنه يجب على المسلم أن يتعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ويراعي الضوابط التي جاءت في هديه صلى الله عليه وسلم في باب الجهاد. Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, wa yujahidu bi'ilm, seorang pengemban Al-Quran berjihad dengan ilmu. Syekh mengatakan, seorang pengemban Al-Quran tidak masuk ke dalam medan jihad, tidak membawa bendera jihad kecuali dengan ilmu.
Berbeda dengan orang yang masuk ke dalam medan jihad membawa senjata namun tanpa ilmu syariat, tanpa pondasi yang benar, tanpa kaidah-kaidah jihad yang benar, maka kerusakan yang ditimbulkan akan sangat besar. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang Khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqus sahmu min ar-ramiyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum 'inda Allah yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman nanti suatu kaum yang muda umur mereka, lemah akal mereka mengatakan perkataan sebaik-baik manusia, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka, dan mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Maka apabila engkau menemukan mereka, maka bunuhlah mereka, karena sungguhnya membunuh mereka, orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, "Inna min dhi'di hadza qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at." Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya dari keturunan orang ini ada satu kaum yang membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang musyrik. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Seandainya aku mendapati mereka, sungguh aku akan membunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Ad. Oleh karena itu sebagian dari mereka kelompok Khawarij, mereka membunuh anak-anak, membunuh para wanita, membunuh orang-orang tua dengan dalih jihad. Mereka menghancurkan rumah-rumah dan mereka melakukan perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang melampaui batas, dan mereka menganggap bahwa itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka membunuh diri mereka sendiri dengan mengatasnamakan jihad. Dan barang siapa yang membaca sejarah, ia akan mendapati bahwasanya sebagian mereka, yaitu orang-orang Khawarij, justru menunggu waktu bulan Ramadan yang penuh berkah, yang mana para manusia sedang tenang beribadah, berkonsentrasi, melakukan salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru mereka mengganggu orang-orang tersebut. Seperti yang dilakukan oleh pemimpin Khawarij yang pertama, yaitu Abdurrahman bin Muljam, ketika ia membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada hari 17 Ramadan di waktu salat fajar. Ia membunuh orang yang paling mulia di atas muka bumi ketika itu, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, di waktu yang paling mulia, dan ia menganggap bahwasanya ia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, dan memperhatikan kaidah yang telah dijelaskan dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab jihad. ويكتسب بعلم وينفق بعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. Seorang pengemban Al-Quran mencari penghasilan dengan ilmu, juga mengeluarkan hartanya dengan ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fi ma afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan.
wa an ilmihi ma fa'ala bih, dan tentang ilmunya apa yang ia kerjakan dengan ilmu tersebut, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya untuk apa ia gunakan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. ينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، فانبساطه وانقباضه قائم على العلم، ليس قائما على الأهواء. إن أعطى فإنه يعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويبغض لله. Jika ia terbuka dalam beberapa perkara, maka ia bangun di atas ilmu, atau jika ia tertutup, maka itu pun dibangun di atas ilmu. Maka semua gerak-geriknya dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Jika ia memberi, maka ia memberi karena Allah, dan jika ia menahan sesuatu, maka ia menahan karena Allah. Ia mencintai karena Allah, dan ia pun benci karena Allah. قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، فينظر في هدايات القرآن وآدابه ودلالاته العظيمة المباركة ليؤدب نفسه بها، فلا يمر على الآيات إلا وهو يحرص على تأديب نفسه بآداب القرآن. Ia telah mendidik dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia membaca Al-Quran untuk mendidik dirinya sendiri. Maka ia selalu memperhatikan petunjuk-petunjuk Al-Quran, adab-adab Al-Quran yang sangat agung dan sangat mulia untuk mendidik dirinya sendiri. Ia tidak melewati ayat kecuali ia berusaha untuk mendidik dirinya dengan adab-adab Al-Quran. ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد فيما في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعمة المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص لله عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي. يبين الإمام الأجر رحمه الله شأن حملة القرآن حقا وعنايتهم أثناء قراءة القرآن بفهم المعاني عناية بالغة، وعقل الدلالات، ومحاسبة النفس في باب العمل، والائتمار بأوامر كتاب الله. ولهذا همة القارئ منهم لكتاب الله متجهة إلى عقل الخطاب القرآني والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، فيتفكر بالخشوع والصدق والتقوى والصلاة، ويسأل نفسه متى أكون من أهل هذه الصفات. كلما مر عليه في القرآن الكريم وصف من الأوصاف الحميدة والأعمال النبيلة والآداب الفاضلة حاسب نفسه وعمل على تأديبها بتلك الآداب وحملها على تلك الأعمال. وإذا مرت عليه النواهي والزواجر في كتاب الله
حاسب نفسه على مجانبتها والبعد عنها، ثم هو مع ذلك يذكر نفسه بالبعث والوقوف بين يدي الله والعقوبة التي أعدها الله لمن عصاه، وهمته الاستغناء بالله عن غيره، وأن يكون من المتقين المحسنين المتوكلين المطيعين الخاشعين، فلا تمر به المعاني العظيمة والأوصاف الجليلة التي في كتاب الله إلا ويقف راجيا متأملا أن يكون من أهلها. ثم ذكر أمثلة عظيمة جدا تدور على محاسبة النفس، يحاسب نفسه ويمر على هذه المعاني العظيمة الجليلة في كتاب الله ويقف معها وقفة محاسبة للنفس. متى أكون من أهل هذه الأوصاف؟ متى أتعظ وأعتبر وأقبل على الآخرة. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan dia tidak ridha terhadap dirinya, tidak mencukupkan dirinya untuk mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dengan kebodohan. Namun ia selalu menjadikan ilmu sebagai petunjuk ia menuju segala kebaikan. Dan apabila ia mempelajari Al-Quran, ia berusaha memahami dan mengerti isinya. Yang menjadi pikiran dia yaitu bagaimana ia bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya dari perintah-perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bukan pikiran dia ketika ia membaca Al-Quran, ia hanya memikirkan kapan aku bisa mengkhatamkan surat ini. Akan tapi yang menjadi keinginan dia, yang menjadi semangat dia, ia selalu mengatakan kapan aku bisa mencukupkan diriku dengan Allah Subhanahu wa taala dari selainnya. Kapan aku bisa menjadi orang yang bertakwa? Kapan aku bisa menjadi orang yang baik? Kapan aku bisa menjadi orang yang benar-benar bertawakal? Kapan aku bisa menjadi orang yang khusyuk? Kapan aku bisa menjadi orang yang sabar? Kapan aku bisa menjadi orang yang jujur? Kapan aku bisa menjadi orang yang takut? Kapan aku bisa benar-benar menjadi orang yang berharap kepada Allah? Kapan aku menjadi orang yang zuhud terhadap dunia? Kapan aku bisa berharap kehidupan akhirat, hanya mengharap kehidupan akhirat? Kapan aku taubat dari dosa-dosaku? Kapan aku bisa mengingat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak? Kapan aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Kapan aku bisa memahami apa yang Allah sampaikan? Kapan aku bisa memahami apa yang aku baca? Bagaimana aku bisa mengalahkan hawa nafsuku? Bagaimana cara aku berjihad dengan jihad yang benar? Bagaimana atau kapan aku bisa menjaga lisanku? Kapan aku bisa menundukkan pandanganku? Kapan aku bisa menjaga kemaluanku? Kapan aku malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya? Kapan aku menyibukkan diri dengan aibku? Kapan aku bisa memperbaiki yang rusak dari segala urusanku? Kapan aku bisa mengintrospeksi diriku? Kapan aku bisa mempersiapkan bekal untuk hari kembaliku? Kapan aku ridha kepada Allah? Kapan aku menjadi orang yang benar-benar yakin kepada Allah? Kapan aku bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran? Kapan aku bisa menjadi orang yang benar-benar berzikir atau mencukupkan diriku dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan aku mencintai apa yang Allah cintai? Kapan aku bisa membenci apa yang Allah benci? Kapan aku bisa memberi nasihat karena Allah? Kapan aku bisa mengikhlaskan segala amalku hanya untuk Allah? Kapan aku bisa memendekkan angan-anganku? Kapan aku bisa mempersiapkan untuk kematianku padahal aku tidak mengetahui kapan ajalku? Bagaimana aku bisa memakmurkan kuburku? Dan kapan aku bisa memikirkan tentang padang mahsyar yang penuh kesulitan? Dan kapan aku bisa berkhalwat dengan Tuhanku? Berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang keadaan pengemban Al-Quran yang menjadi pengemban Al-Quran yang sebenarnya, yaitu mereka selalu memperhatikan ketika ia membaca Al-Quran, ia selalu berusaha memahami makna-makna yang ia baca. Ia berusaha mengerti ayat-ayat yang ia baca dan ia selalu mengintrospeksi dirinya dalam perbuatan atau melakukan apa yang ia telah
baca, ia berusaha untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pemikiran seorang yang membaca Al-Quran di antara mereka, yaitu orang-orang yang menjadi pengemban Al-Quran yang sebenarnya, ia selalu berusaha untuk bagaimana ia memahami apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ia berusaha untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ia bertafakkur, berusaha untuk mentadaburi Al-Quran dengan khusyuk, dengan penuh kejujuran, dengan ketakwaan. Dan ia selalu bertanya kepada dirinya sendiri, kapan aku bisa memiliki sifat-sifat tersebut? Setiap ia melewati satu sifat dalam Al-Quran dari sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, yang adab-adab yang indah, ia selalu mengintrospeksi dirinya. Ia selalu berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Ia berusaha untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Apabila ia melewati ayat-ayat larangan dalam Al-Quran, ia selalu memeriksa dirinya dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang dalam Al-Quran. Kemudian ia juga selalu mengingatkan dirinya tentang hari kebangkitan, hari ketika berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, tentang hukuman yang Allah siapkan bagi orang yang mendurhakainya. Ia selalu berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari selainnya. Ia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang bertawakal, orang yang taat, dan orang yang khusyuk. Ia tidak melewati makna-makna yang agung dan sifat-sifat yang mulia dalam Al-Quran, kecuali ia berusaha dan berharap untuk menjadi pemilik sifat-sifat tersebut. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan permisalan-permisalan yang sangat agung yang berkaitan tentang muhasabatun nafs, tentang seorang bagaimana mengintrospeksi dirinya ketika ia melewati ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat yang mulia. Ia berusaha untuk memeriksa dirinya, kapan ia bisa memiliki sifat-sifat tersebut, kapan ia benar-benar bisa mengambil pelajaran, kapan ia bisa berkonsentrasi untuk kehidupan akhiratnya. قال رحمه الله: متى أفكر في المنقلب؟ متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل لا يموت أهلها فيستريحوا ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب ندموا حيث لا ينفعهم الندم وعضوا على الأيدي أسفا على تقصير في طاعة الله وركوبهم لمعاصي الله فقال منهم قائل يا ليتني قدمت لحياتي وقال قائل ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقال قائل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. فصل المصنف رحمه الله هنا أنواعا من الندامات التي تكون ممن يدخلون النار، لكن جميع هذه الندامات ستكون بلا جدوى ولا فائدة. فمنهم من يندم ليتني قدمت لحياتي لأنه أدرك أن الآخرة هي دار الخلود فيندم على ما فرط في جنب الله في هذه الحياة القصيرة. وآخر يطلب الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا، وآخر يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وذلك عندما يجد أعماله السيئة أحصيت ويجد صحفا كثيرة تحمل آثامه وذنوبه وخطاياه فلا ينفعه عندها التحسر والندم. وقائل يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وهذا الذي رغب في الحياة الدنيا بمخالطة قرناء السوء وخلطاء الفساد وآثر صحبتهم على صحبة الصالحين وقدمها عليها، فإنه سيندم يوم القيامة ولن يفيده الندم. كذلك الذي يقول في ندامته يا ليتنا أطعنا الله
وأطعنا الرسول فيندم من أطاع الكبراء والرؤساء في معصية الله، فيكون كلامه ويتقلب في صنوف العذاب: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومما يقولون أيضا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Imam Al-Ajuri rahimahullah melanjutkan, seorang pengemban Al-Quran selalu memikirkan, kapan aku bisa memikirkan tempat kembaliku? Kapan aku bisa waspada dari apa yang Allah peringatkan kepadaku? Dari neraka yang panasnya sangat panas dan dalamnya sangat dalam, kesedihannya sangat panjang. Tidak akan mati penduduk neraka sehingga mereka bisa beristirahat. Tidak diterima alasan-alasan mereka. Tidak dikasihani tangisan mereka. Makanan mereka adalah buah zakum. Minuman mereka adalah hamim, yaitu air yang sangat panas. Setiap matang kulit-kulit mereka, maka kulit-kulit itu pun diganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Mereka menyesal, yang mana ketika itu penyesalan tidak bermanfaat lagi. Mereka menggigit jari-jari mereka karena menyesal atas kelalaian mereka dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena mereka banyak bermaksiat kepada Allah. Di antara mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai seandainya aku dahulu melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kehidupan akhiratku. Juga sebagian mereka mengatakan, rabbirji'un la'alli a'malu salihan, wahai Tuhanku, kembalikan aku agar aku bisa mengamalkan amal saleh fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Yang lain mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sungguh celaka aku, kitab apa ini yang tidak meninggalkan sesuatu yang besar maupun yang kecil kecuali ia hitung. Juga yang lain mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, seandainya aku dahulu tidak menjadikan fulan sebagai teman. Dan sekelompok dari mereka mengatakan, ketika wajah-wajah mereka berbolak-balik di berbagai macam siksaan, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Seandainya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati para rasul. Juga ini adalah neraka, wahai kaum muslimin sekalian, wahai pengemban Al-Quran yang Allah peringatkan orang-orang beriman di banyak ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, Syekh Hafizahullah, Imam Al-Ajurri menyebutkan secara mendetail berbagai macam penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Namun penyesalan ini tidak bermanfaat dan tidak berfaedah sama sekali, karena mereka telah mengetahui, ya, mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku melakukan amal kebaikan untuk akhiratku, karena ia telah mengetahui bahwasanya akhirat adalah kehidupan yang abadi, maka ia menyesal atas apa yang telah mereka lakukan di kehidupan yang fana ini. Kemudian sebagian mereka mengatakan, rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Ya, orang tersebut meminta kembali ke dunia untuk melakukan amal saleh. Yang lain mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sungguh celaka aku, celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan perkara yang besar maupun yang kecil kecuali ia perhitungkan, yaitu ketika ia mendapati amal-amal buruknya semuanya dihitung, dan ia mendapatkan lembaran-lembaran yang dituliskan dosa-dosanya dan maksiat dan kesalahannya dalam lembaran tersebut, maka ketika itu tidak bermanfaat lagi rasa penyesalan. Yang lain mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, celaka aku, seandainya dahulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman dekatku, yaitu orang yang ketika di dunia ia selalu bergaul dan berteman dengan teman-teman yang buruk, dan ia memilih berteman dengan mereka dari berteman dengan orang-orang soleh. Maka pada hari kiamat ia akan menyesal dan tidak bermanfaat lagi penyesalan ketika itu. Juga sekelompok dari mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah,
seandainya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka ia menyesal karena telah mentaati para pembesar, para pemimpin dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mengatakan perkataan tersebut ketika ia berbolak-balik di berbagai macam siksaan. Ia mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Seandainya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Juga di antara perkataan mereka, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dahulu sungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, dan mereka pun menyesatkan jalan kami. قال رحمه الله: فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن واجبات حملة القرآن أن يعملوا على تأديب أهلهم وأولادهم بآداب الكتاب والسنة، وأن يعملوا على نصحهم بما يقربهم من الجنة ويباعدهم عن عذاب النار، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. Kemudian Imam Al-Ajur rahimahullah mengatakan, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, yang dijaga oleh para malaikat yang keras dan kasar, yang mereka tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka di antara kewajiban para pengemban Al-Quran yaitu selalu mengamalkan isi Al-Quran tersebut dan mendidik keluarga mereka dan anak-anak mereka dengan adab-adab kitab dan sunnah. Dan mereka selalu berusaha untuk menasihati mereka untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka kepada surga dan menjauhkan mereka dari adab neraka. Sebagaimana firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan sabarlah untuk melakukan hal tersebut. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. وقال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والخطيئات. Juga firman Allah, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan takutlah kepada neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Yaitu artinya jadikanlah antara kalian dan antara neraka pelindung, yaitu dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kesalahan dan maksiat. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآية أصل في محاسبة النفس، وألا يمضي المرء في حياته غافلا. والمقصود بالغد في قوله تعالى ما قدمت لغد اليوم الآخر، فيجب على المؤمن أن يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم لهذا الموقف العظيم. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini adalah perintah kepada kita untuk mengintrospeksi diri dan agar jangan sampai kita melewati kehidupan ini dengan penuh kelalaian. Dan maksud dari hari esok dalam firman Allah, ma qaddamat lighad, apa yang ia persiapkan untuk hari esok, yaitu yaumul akhir, hari akhir. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk selalu mengintrospeksi dirinya dan melihat apa yang ia telah persiapkan untuk
pertemuan dengan Allah. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم وألا يضيعوه وأن يحافظوا ما استرعاهم من حدوده وألا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمر ربه فعذبه بأنواع العذاب فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أي المراد بالفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والمراد بقول المصنف وما عهد إليهم أي ما عهد إليهم من القيام بالطاعات التي شرعها لهم. Kemudian Allah Azza wa Jal memperingatkan orang-orang beriman jangan sampai mereka lalai dari apa yang Allah wajibkan atas mereka dan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan jangan sampai mereka menyanyiakan perintah tersebut, dan hendaklah selalu mereka menjaga batasan-batasan yang Allah tetapkan, dan jangan sampai mereka menjadi orang yang fasik yang meninggalkan perintah Allah sehingga Allah mengadabnya dengan berbagai macam siksaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan arti fasik atau fisq yaitu keluar dari ketaatan Allah. Dan maksud penulis kitab ini wa ma'ahidahu ilaihim, dan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, yaitu apa yang Allah perintahkan mereka dari ketaatan yang Allah syariatkan untuk mereka. قال رحمه الله ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا هو الفوز الحقيقي الذي من ظفر به فقد فاز حقا وصدقا، كما قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقارئ القرآن وحامله عندما يسمع بالفوز يفكر في هذا الفوز العظيم ويرجو أن يكون من أهله ويجتهد للظفر به. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Allah Azza wa Jal memperingatkan orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, annahu la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga mereka itulah orang-orang yang sukses dan orang-orang yang menang. Ya, berkata Syekh Hafizahullah, ini adalah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, yaitu barang siapa yang mendapatkannya maka sungguh ia telah benar-benar sukses dan benar-benar menang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, takut kepadanya dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang sukses dan orang-orang yang menang. Juga firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah sukses dan ia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Maka orang yang membaca Al-Qur'an, pengemban Al-Quran yang sebenarnya, ketika ia mendengarkan tentang kesuksesan, tentang kemenangan, ia memikirkan bagaimana ia bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Ia berharap untuk menjadi orang yang sukses dan orang yang menang, dan ia selalu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan perkara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan,
kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran penuh manfaat di sore hari ini, serta untuk Ustadz Iqbal Gunawan yang telah menerjemahkan kajian ilmiah kita dari bahasan materi kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaqi Hamalatil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Syekh di sore hari ini, dan semoga di kesempatan esok kita bisa bertemu kembali bersama Syekh. Dan kami mohon maaf karena waktu yang terbatas, kami tidak bisa menghadirkan sesi tanya jawab bersama beliau. Saat ini Khotal Islam 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan tilawah mubarakah hingga kumandang azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang pada petang ini jatuh pada pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kami hadirkan tilawah mubarakah dari surat Shad, surat yang ke-38 berikut setelah beberapa jeda yang kami hadirkan.